selamat siang pemirsa. Sambil menemani waktu rehat siang Anda, Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat kembali menyapa Anda dengan 3 berita teraktual dalam negeri sebagai asupan informasi Anda. Kabar siang ini dibuka dengan potensi pertanian yang luar biasa. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berharap sektor pertanian maju dan menjadi komoditas utama yang menyokong ekonomi Papua. Upaya yang sama juga dilakukan Pemprov Sumatera Barat untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian dengan memaksimalkan program penyuluhan. Informasi terakhir, sebuah desa di Kabupaten Kampar Riau yang memiliki warga sekitar 2.000 jiwa justru hidup 10.000 ekor sapi yang menjadi primadona di desa Rimba Makmur. Pemerintah setempat memang aktif memberikan bantuan sapi bergilir kepada masyarakat serta pemberian sepasang sapi bagi warga yang baru menikah. Berikut tayangan selengkapnya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berharap sektor pertanian di Papua maju dan menjadi pendapatan utama yang mendukung ekonomi daerah. Sebab Papua dinilainya memiliki segala potensi yang luar biasa. Karena itu, saat membuka acara pelatihan kewirausahaan petani milenial di Kabupaten Jayapura pada 2 September, dia mendorong pertanian menjadi sesuatu yang pasti di Papua. Papua, kata dia, tidak boleh hanya bisa terlihat dengan tambang, karena potensi paling besar di wilayah itu sebenarnya adalah komoditas pertanian yang sangat diminati dunia, seperti sagu dan rempah-rempah. Selain untuk mendukung program Presiden dalam sektor pertanian di Indonesia, sehingga pihaknya akan menindaklanjuti ke pemerintah Provinsi Papua untuk bersama-sama menghidupkan sektor pertanian. Oleh karena itu pertanian adalah sesuatu yang pasti di Papua. Kita berharap dengan turunnya kami semua para dirjen di sini saya ikut sertakan untuk mengambil bagian bersama pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi mendorong agar betul-betul pertanian menjadi jawaban. Dalam kesempatan itu, Syahrul juga menyerahkan bantuan sebesar 15,8 miliar rupiah untuk pengembangan pertanian di Bumi Cendrawasih. Dia mengajak milenial Papua untuk fokus pada bidang pertanian. Tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi juga menciptakan lapangan kerja yang nyata. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Peningkatan sumber daya manusia di bidang penyuluhan pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Penyuluh pertanian harus tahu bagaimana permasalahan yang dijumpai petani di lapangan, serta mampu memetakan dengan baik untuk mencarikan solusinya. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah saat menjadi pembicara utama pada rapat koordinasi penyusunan program penyuluhan pertanian 2022 pada Kamis 2 September. Mahyildi menambahkan, persoalan pertanian di Sumbar saat ini adalah mengenai pengairan atau irigasi, serta masalah benih. Menurutnya, petani yang menggunakan benih yang sama berulang-ulang membuat hasil panen tidak memadai. Kata kunci untuk kelulusan pertanian kan penyuluh. Itu makanya perlu dukungan kepada penyuluh. Pertama sekali tentu kejelasan program dulu ya. Program jelas. Nah, kemudian nanti sehingga SDM-nya ditingkatkan, kompetensinya, kemampuannya, dan kemudian juga tentu berikan dukungan anggaran untuk itu, dan kemudian juga koordinasi di antara mereka juga terus maksimal. Dan kemudian juga ketika mereka turun ke masyarakat, itu juga harus terjadwal. Gubernur mengakui saat ini petugas pertanian terbatas, termasuk penyuluh pertanian berstatus ASN dan penyuluh swadaya. Jika peran penyuluh pertanian di lapangan maksimal, maka potensi pertanian yang selama ini belum tergarap akan dapat ditingkatkan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara mewartakan. Warga Desa Rimba Makmur di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, melakukan usaha peternakan sapi sebagai salah satu cara menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan. Sebagian besar warga desa yang berjumlah 2.000 penduduk ini melakukan usaha beternak sapi sembari berkebun. Kini jumlah sapi yang ada di desa ini sebanyak 10.000 ekor
dengan luas lahan gembala mencapai 7.000 hektar dan lahan pakan yang tersedia seluas 6 hektar. Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah desa untuk menggerakkan minat warga beternak sapi yang menjadi primadona di kampung ini. Seperti mengadakan program bantuan sapi bergilir dari Badan Amil Zakat, serta pemberian bantuan sapi indukan bagi setiap pengantin baru di desa tersebut. Warga desa mengaku tidak mengalami kesulitan dalam hal penjualan, sebab pembeli sapi akan langsung datang ke desa untuk mencari sapi yang dibutuhkan. Gubernur Riau Samsuar yang datang meninjau potensi desa Rimba Makmur pada Kamis 2 September mengatakan, dengan adanya usaha peternakan sapi yang sudah berjalan, diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggerakkan adanya usaha pembibitan sapi yang ini juga sudah berjalan di sini, sekaligus juga ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya, sehingga bagi masyarakat yang tidak mampu diberikan sapi agar nanti mereka bisa meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan bantuan program keuangan khusus desa yang diberikan tahun 2021 sebesar 100 juta rupiah. Di tahun 2022 mendatang, bantuan desa akan meningkat menjadi 200 juta rupiah dan diharapkan dapat dimanfaatkan melalui badan usaha milik desa atau BUMDes untuk kegiatan ekonomi lainnya. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, itulah 3 berita mengenai sektor perekonomian yang informatif serta menarik dan semoga bisa menginspirasi Anda. Nantikan sajian 3 berita terkini seputar perkembangan penanganan pandemi di tanah air nanti sore pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19. Pastikan Anda selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.